Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengikuti ibadah di pagi hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu warta gereja Minggu tanggal 6 Februari 2022. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat GKJ Klaten. Romawi 1, pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. Romawi 2, tukar mimbar hari ulang tahun Sinode. Tukar mimbar dalam rangka hari ulang tahun Sinode akan dilaksanakan besok pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 di Gereja Induk pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang akan melayani di GKJ Klaten adalah Bapak Pendeta Dr. Andes Yohari Sutikno M. Min dari GKJ Jumo Temanggung. Dan Bapak Pendeta Sugeng Prasetyo akan melayani di GKJ Jumo Temanggung besok pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022. Mohon perhatiannya. Romawi 3, sidang majelis. Majelis GKJ Klaten akan mengadakan sidangnya pada hari besok pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Ruang Roma. Sidang pleno majelis pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Ruang Roma. Jemaat dimohon mendoakan. Romawi 4, katekisasi reguler. Katekisasi reguler akan dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Untuk itu, diberitahukan kepada jemaat yang berkeinginan mengikuti kelas katekisasi, dimohon mendaftarkan ke kantor GKJ Klaten terlebih dahulu dan mohon perhatiannya. Romawi 5, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 23 Januari 2022, persembahan mingguan totalnya Rp4.783.000. Persembahan perjamuan kudus totalnya Rp2.194.200. Kantong biru pembangunan gereja bareng Rp349.000 dan persembahan bulanan Rp2.300.000, persembahan istimewa Rp300.000 dari Nonim, kemudian persembahan perpuluhan jumlahnya Rp1.005.000. Persembahan tahunan yang diterima tanggal 30 Januari 2022, warga Blok 2 _2 Rp2 juta. Persembahan yang masuk rekening BRI tanggal 28 sampai 30 Januari 2002 berjumlah Rp2.952.000. Untuk kelengkapan ini Anda bisa membaca di warta lipat. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah pada Minggu 23 Januari 2022, Gereja Induk Klaten 1 87 orang, Klaten 2 51 orang, Gereja Pepandan Bareng 82 orang, Pepandan Tegalyoso 65 orang, jumlahnya 285 orang. Majelis mengucapkan terima kasih dan warta selengkapnya dapat dibaca di warta lipat ataupun di web gkjklaten.org.
Yang akan memimpin ibadah pada hari ini adalah Bapak Pendeta Sugeng Prasetya STH. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah ini. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita buka dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama dengan syukur menghadap Tuhan di dalam ibadah pagi ini. Kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akan saya bacakan hukum kasih yang diambil dari Matius 23 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan memperhatikan hukum ini, nyata sekali dosa-dosa kita, karena kita tidak pernah bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 33 bait yang pertama dan yang kedua, Suaramu Kudengar. Suaramu kudengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Bait kedua. Kendaliku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah, Tuhan, padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Mendengar suara Tuhan adalah keindahan. Yang sedang sedih beroleh penghiburan, yang sedang dalam kekalutan beroleh ketenangan. Suara Tuhan memberi pengharapan. Mari saudara, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru sebagai suara Tuhan yang hadir dalam kehidupan saudara semua. Dengan berdiri kita menerimanya. Berita anugerah dari Tuhan pagi ini diambil dari bacaan Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Yang demikian bunyi firman-Nya, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saya terpanggil untuk mengulang ayat ini sekali lagi. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terpuji nama Tuhan yang telah menyatakan berita anugerah kepada kita dan juga memberikan petunjuk kehidupan baru melalui bacaan Injil Matius 11 ayat yang ke-29 dan 30. Yang demikian bunyi petunjuk hidup baru dari Tuhan. Pikulah kok yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan yang diambil dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan keempat. Berserah kepada Yesus.
Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya menaikkan rasa syukur kita telah menerima kemurahan Tuhan sepanjang pekan yang kita lewati berupa keselamatan, rezeki, berkat, sehat, juga dijauhkan dari segala godaan cobaan. Dan kita bisa beribadah pagi ini. Kita syukuri di hadapan Tuhan. Demikian pula permohonan doa-doa yang berupa doa syafaat kita kepada Tuhan, serta sesaat sesudah doa kita panjatkan nanti ada pelayanan, pelerehan dan peneguhan pejabat gereja, penatua maupun diaken yang akan lereh dan diteguhkan. Untuk itu mari kita berhimpun satu hati bersama-sama di dalam doa. Dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kami bersimpuh sujud kepadamu, Allah yang Maha Agung, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terpuji-pujilah namamu, Engkau Maha Kudus, Maha Suci. Tahtamu di dalam kerajaan yang agung, kerajaan kekal surga mulia. Dengan segala hormat, bersama seluruh umat kesayanganmu di tempat ini, kami sembah, kami puja namamu, ya Tuhan Allah Bapa. Di dalam pribadi Sang Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Doa, sembah, permohonan dan syukur kami haturkan kepadamu. Kini kami juga memohon selama menjalani kehidupan sepekan, tidak seutuhnya kehidupan kami baik, benar, kudus di hadapan Tuhan. Hal-hal yang bernilai dosa dan kesalahan, ya Tuhan Yesus, di bawah kakimu kami memohon pengampunan. Sucikan, bersihkan noda kehidupan yang mengotori kehidupan pikiran, tutur kata, hati, tingkah laku kami. Semua yang bernilai keberdosaan, di hadapan Tuhan Yesus kami mohon pengampunan. Kini dengarkan dan terimalah doa syafaat kami. Kami berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia. Situasi pandemi yang kembali bergelora di berbagai belahan negara-negara di dunia, kiranya tidak menjadi sandungan yang mempengaruhi baik itu ekonomi, baik itu situasi keamanan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Kami memohon damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk ketegangan antar bangsa, khususnya yang ada tanda-tanda akan adanya kontak fisik maupun kontak senjata. Kami doakan Ukraina yang mengalami ketegangan saat ini dengan negara Rusia, kiranya Tuhan Engkau hadir membawa roh damai, juru damai dari berbagai pimpinan negara-negara dunia melalui PBB. Kiranya diberi hikmat akal budi, bisa mengadakan diplomasi damai tanpa harus ada gelar senjata dan pasukan. Kami berdoa supaya situasi dunia aman, tentram kembali. Kami juga berdoa untuk situasi negara kami Indonesia. Para pemimpin kami doakan dan kami berkati, memohonkan berkat bersama melalui ibadah ini. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri yang bekerja, para pemimpin, kepala-kepala daerah, sampai kepada para pemimpin di pelosok-pelosok pedusunan. Dalam menjalankan tugas diberi hikmat, akal budi, rasa takut akan Tuhan, berwibawa di tengah masyarakat, mampu menjadi sumber pemecah masalah, menyalurkan hal-hal yang bernilai keadilan, nilai-nilai kasih, persaudaraan, dan juga menciptakan kerukunan hingga masyarakat kami sejahtera, lahir batin dan juga rohaninya. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja-gereja di tanah air ini. Mohon berkah Tuhan para pemimpin yang Tuhan percaya memangku jabatan gerejawi, diberkati kekudusan hidup, kepekaan mendengar suaramu, menunaikan tugas di tengah bangsa negara ini menjadi juru warta kebenaran, membawa terang firman Tuhan,
mengubah hati yang dibalut dosa, berubah hati yang dituntun Roh Kudus melalui kehidupan para pemimpin, menjadi pengayom, menjadi penuntun, dan juga suri teladan yang saling memberkati dengan seluruh umat yang Engkau percayakan untuk digembalakan. Kami doakan kesejahteraan, kehidupan gereja diberkati Tuhan, saling rukun, saling cinta, saling kasih, saling ampun mengampuni, demikian pula hidup bergandengan tangan untuk bertumbuh dalam iman. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Klaten, majelis gereja yang melayani, Tuhan memberkati, baik para penatua, diaken, dan juga pendeta. Demikian pula sanak saudara yang aktif di dalam kepengurusan, badan-badan pembantu pelayanan yang ada di gereja ini, baik itu komisi-komisi maupun panitia dan juga unit-unit pelayanan. Diberkati karya pelayanan kami. Menyesuaikan situasi kondisi masa pandemi, kami terus berdoa, Tuhan karuniakan hikmat, akal budi, kecakapan untuk bisa menata pola pelayanan yang tepat di situasi ini. Kami juga berseru berdoa mohon berkat-Mu pada hari ini. Ada saudara kami yang akan lereh sampai dengan masa baktinya sebagai penatua dan diaken di dalam kemajelisan. Namun demikian juga akan diteguhkan sanak saudara kami untuk kembali menunaikan dan memangku jabatan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati jalannya peneguhan maupun pelerehan yang akan berlangsung. Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami juga berseru mendoakan kehidupan umat-Mu di tengah jemaat ini. Tuhan memberkati kesejahteraan keluarga demi keluarga. Boleh terus berjuang dan berusaha, disertai bersandar dengan iman kepada Tuhan. Kiranya mengalami sejahtera lahir dan batin, keluarga-keluarga hidup dalam kerukunan, dalam persatuan tanpa selisih, semua saling kasih mengasihi. Dijauhkan dari konflik-konflik yang berkepanjangan, selalu ada jalan keluar yang berupa jalan damai, sehingga keluarga-keluarga di tengah gereja ini mengalami kesejahteraan dan kedamaian dari Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa, mendoakan untuk sanak saudara kami yang sedang dalam perawatan kesehatan, pemulihan kesehatan, penyembuhan. Ulurkan tangan-Mu, menjamah memberkati saudara-saudara kami, sehingga yang dalam perawatan segera pulih sehat kembali, bebas lepas dari sakitnya. Secara khusus kami mendoakan putra dari Bapak Antok Nugroho yang kemarin menjalani operasi. Kiranya anak kekasih diberi sembuh, pulih sehat dari operasinya. Keluarga yang mendampingi diberi kesabaran dan juga berkah untuk dapat mendampingi dengan damai sejahtera. Bapak yang penuh kasih, kami juga mendoakan anak-anak kami yang sudah mulai sebahagian melaksanakan aktivitas belajar tatap muka di kelas masing-masing. Kami doakan tanpa ekses, ditolong Tuhan terlindungi, tidak ada gangguan sakit penyakit terutama, dan dapat kembali semangat belajar. Anak-anak kami yang sudah menempuh jenjang kelas 3, mungkin sudah menghadapi beberapa tanggung jawab berkaitan dengan ujian praktek, ataupun hal-hal yang terkait, kami doakan kesiapan anak-anak kami setelah menjalani proses belajar jarak jauh, kini harus segera menanggung jawabi hal-hal yang berkaitan belajar secara langsung ataupun mengerjakan tugas-tugas secara bertatap muka. Kami juga mendoakan yang sudah dalam kedewasaan anak-anak kami, muda-mudi kami, mungkin sedang bergumul dengan persoalan pasangan hidup, calon pasangan hidup. Tuntunlah ya Tuhan, mereka bertemu dengan kekasih hati yang seturut kehendak Tuhan, dapat menuju jenjang kehidupan dewasa, menuju pernikahan. Pertemukan pasangan-pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa yang terus masih berusaha mencari tempat bekerja ataupun membangun ruang-ruang usaha, Tuhan tolong sertai, dapat berjalan dengan baik, lancar, hingga menjadi sarana perjalanan rezeki bagi kehidupan anak-anak muda-mudi kami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus saat ini, mohon berkah-Mu untuk perjalanan seminggu yang akan datang. Kiranya Tuhan menyertai kami, dijauhkan dari godaan, diberi sehat, diberi cukup rezeki,
dan juga terlebih lagi kehidupan kami selalu takut akan Engkau. Waspada, hati-hati, tidak mudah jatuh dalam godaan dan cobaan. Kami juga memohonkan berkah, ya Tuhan, untuk kehidupan dalam seminggu mendatang, kiranya dalam kami menjalani senantiasa menyertakan rasa syukur. Tidak ada hal-hal yang menjadi sandungan berat dalam kehidupan umat-Mu, semua dimudahkan, diberi kesejahteraan. Sesaat lagi kami akan melanjutkan rangkaian pelayanan ini, baik menerima kebenaran firman-Mu untuk kami dengar dan renungkan, maupun pelayanan, pelerian, dan peneguhan majelis. Tangan Tuhan turun, memberkati dalam pelayanan ini, memberikan makna kepada sanak saudara kami yang akan dilerehkan maupun diteguhkan. Tuhan karuniakan Roh Kudus sehingga mereka dapat menghayati tugas panggilan yang mereka emban. Demikian Tuhan, di dalam kami memanjatkan seru doa syafaat ini, berkenanlah diterima di hadirat-Mu, dan Tuhan berkenan mengabulkan yang menjadi permohonan kami. Semua kami minta dengan satu keyakinan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagaimana sudah saya utarakan di depan, tiba waktunya masuk ke dalam prosesi pelerehan dan peneguhan pejabat gerejawi. Bapak Penatua Murti Dewanto dan Bapak Penatua Lestariono, dengan kasih dan rasa hormat kami wartakan, menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua maupun sebagai diaken, mohon maaf dua-duanya ini penatua ya, sebagai penatua telah berakhir pada hari ini. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dalam Kemajelisan GKJ Klaten. Jemaat semua melalui ibadah ini mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan pelayanan selama ini. Majelis gereja juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah mau bekerja sama dalam pelayanan. Meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua saat ini, diharap saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Untuk itu, kami hantarkan saudara di dalam doa syukur telah mengakhiri masa jabatan pelayanan sebagai penatua dalam Kemajelisan GKJ Klaten selama 3 tahun yang lalu. Mari kita berdoa syukur bersama. Dengan penuh syukur, kami hantarkan segala persembahan, pikiran, tenaga, waktu, hidup Bapak Murti Dewanto, Bapak Lestariono dalam kemajelisan kurun waktu 3 tahun yang sudah terlewati. Hari ini mereka lereh dari jabatan tersebut. Tuhan menerima segala persembahan pelayanannya. Tuhan memberkati saudara kami ini, hal-hal yang sudah dilakukan menjadi keluhuran kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan bergereja bersama sesama pejabat gereja yang lain bekerja sama di tengah jemaat, di tengah blok menjadi pamong maupun karya pelayanan yang lainnya. Keluarga yang mendampingi kami juga doakan dengan penuh rasa syukur mereka telah mau memberi dukungan terbaik untuk pelayanan saudara-saudara kami ini dalam kemajelisan. Hal-hal yang tidak berkenan, ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Demikian dengan berkat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, semua karya pelayanan saudara-saudara kami ini kiranya Tuhan sempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Murti dan Bapak Lestariono berbalik kanan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, terimalah kembali kehadiran Bapak Murti dan Bapak Lestariono ke dalam jemaat. Karena hari ini resmi lereh masa jabatan mereka sebagai penatua di dalam kemajelisan yang sudah dijalani 3 tahun berlalu.
Untuk simbolis saya persilahkan duduk sesaat di kursi jemaat, dipersilahkan. Namun demikian, lerehnya pejabat gerejawi harus diikuti juga dengan meneguhkan pejabat yang baru. Dalam peraturan, seorang dapat dicalonkan menjadi pemangku jabatan penatua atau diaken dalam kurun periode 3 tahun. Sesudah 3 tahun dapat lereh dan dipilih kembali. Tuhan berkehendak atas lerehnya Bapak Murti Dewanto dan Bapak Lestaryono melalui jemaat menghendaki saudara-saudara ini dipilih dan diteguhkan kembali. Jadi sudah lereh ya, tidak ada istilahnya perpanjangan majelis. Ini ya lereh 3 tahun. Tapi dalam pemilihan blok 4 dan blok 5 kembali mengutus Pak Murti dan Pak Lestaryono untuk diteguhkan. Karena itu kita masuk prosesi kedua, peneguhan. Ada yang ingin ikut menggantikan? Kalau ada yang bergumam, lho kok diteguhke meneh. Nah, besok panjenengan kudu kersa ya. Mulane semua terlibatlah gitu ya, supaya gereja ini dimiliki dan dilayani oleh sebanyak-banyak mungkin. Semua jemaat punya pengalaman untuk jadi pelayan Tuhan ya. Mereka menerima ini sebagai panggilan luhur, panggilan mulia, maka mengerjakannya dengan sukacita. Saya masuk ke prosesi peneguhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya kita akan meneguhkan pejabat gerejawi dalam kemajelisan untuk periode 3 tahun mendatang. Agar jemaat menyaksikan bahwa saudara-saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken, saya mempersilahkan saudara penatua yang akan diteguhkan kembali dalam jabatannya. Yang pertama, Bapak Murti Dewanto. Saya persilahkan kembali berdiri. Yang kedua, Bapak Lestaryono. Adapun pertanyaan kesanggupan yang saya sampaikan untuk menandaskan bahwa saudara bersedia 3 tahun ke depan memangku jabatan sebagai pejabat gerejawi, dalam hal ini penatua dalam jabatan kemajelisan. Isi pertanyaan kesanggupannya adalah sebagai berikut. Apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua saat ini? Yang kedua, apakah saudara mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, pokok-pokok ajaran gereja, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gerejawi yang lainnya? Yang kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Yang keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Untuk mengetahui kesediaan dan kesanggupan Bapak-bapak sekalian, bagaimana jawaban Bapak Murti Dewanto? Ya, bersedia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus kiranya menolong. Bagaimana jawaban dan kesanggupan Bapak Lestaryono? Ya, dengan segenap hati. Kiranya Tuhan Yesus menolong. Oleh karena itu, izinkan saya menuju ke altar untuk menghantar saudara-saudara ini menerima berkah dan peneguhan sebagai pejabat gereja. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk turut menghantarkan berkah dan meneguhkan saudara-saudara ini dengan bangkit berdiri. Bapak berdua
Pak Murti dan Pak Lestaryono kami mohon untuk sujud. Mari kita bersama memohon berkah peneguhan untuk jabatan gerejawi sanak saudara kita ini. Arahkanlah hati saudara berdua kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, bukalah hati saudara. Dan kini terimalah berkat peneguhan dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih, memberkati dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik, ia akan meneruskannya sampai kepada akhirnya. Turunlah atas saudara, meneguhkan jabatan gerejawi sebagai penatua di tengah jemaat ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai pelayanan saudara hari ini sampai batas waktu ditetapkannya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita doakan bersama-sama. Kami membawa di dalam doa saudara-saudara kami pejabat gereja dalam kedudukannya sebagai penatua untuk masa jabatan pelayanan 3 tahun ke depan. Kiranya Tuhan berkati Bapak Murti Dewanto, Bapak Lestaryono dengan kesehatan, hikmat akal budi, ketulusan dalam mengabdi dan melayani, kesabaran di tengah jemaat-Mu, kesucian dan kekudusan hidup, rezeki dan berkah seturut dengan pengabdian yang sudah dihaturkan kepadamu, kekuatan, ketangguhan dalam segala situasi, serta taruhlah di dalamnya roh hamba Tuhan, mau ketika harus menunaikan tugas pelayanan. Diberi kesabaran, diberi segala kesigapan saat bertemu dengan hal-hal yang harus dikerjakan. Demikian pula Roh Kudus senantiasa memberikan karunia untuk bisa melengkapi karya-karya pelayanannya. Demikian keluarga yang akan turut serta tentunya memberikan dukungan atas karya pekerjaan pelayanan yang dikaryakan oleh saudara-saudara kami ini, baik pasangan hidup, baik anak-anak, semua dalam dukungan dan berkelimpahan berkah Tuhan. Demikian doa kami meneguhkan panggilan melayani saudara-saudara ini dalam jabatan sebagai penatua di tengah kemajelisan gerejamu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus doa kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak berdua kami ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tanda kesanggupan kami persilahkan Bapak menandatangani masa jabatan yang akan Bapak tempuh serta kesanggupan sebagai pejabat gerejawi. Dipersilahkan satu bersama-sama bergantian. Dipersilahkan kembali ke tempat. Pak Yusa, stop map, SK, sedoyo kalih-kalihipun, tumpuk, iya. Matur nuwun. Kepada Bapak Murti Dewanto, SK Pelerehan dan sekaligus peneguhan kembali. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Pak Lestaryono, selamat melayani, Tuhan memberkati. Saya persilahkan untuk menghadap ke jemaat. Bapak-bapak, inilah milik Tuhan jemaat yang bapak-bapak harus layani kembali. Dengan yakin dan percaya Tuhan mengaruniakan berkah atas pelayanan bapak-bapak, layani dengan kasih, rendah hati, kesabaran, hikmat yang datang dari Tuhan. Sebaliknya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, inilah para pemimpin gereja yang dianugerahkan di tengah hidup saudara. Berikan doa, berikan dukungan yang positif, supaya kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam pelayanan dan bergereja dengan suasana penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Kami persilahkan kembali ke tempat kursi kemajelisan.
Demikian seluruh rangkaian pelerehan dan peneguhan telah usai. Kita akan masuk ke dalam penerimaan berita firman Tuhan. Untuk itu satu hati di dalam doa menyiapkan batin kita masing-masing. Kita berdoa. Kami menyatakan syukur kepada Tuhan telah mengaruniakan berkah kepada kami untuk menjadi saksi karya pelayanan Tuhan di tengah gereja, lereh dan diteguhkan kembali sanak saudara kami dalam jabatan gerejawi sebagai dinamika kehidupan bergereja. Tuhan memberkati. Saat ini tiba saatnya kami akan mendengar dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Bersabdalah Tuhan, hadirlah memberkati seluruh umat-Mu yang sudah haus, lapar akan kebenaran firman-Mu, kiranya dikaruniai dengan Roh Kudus dapat mendengar, merenungkan, dan siap menjadi pelaku isi firman ini. Hamba yang Kau utus untuk menguraikan isi sabda-Mu, taat dan hormat, memberi hati telinga untuk dengar akan suara Tuhan, disampaikan kepada seluruh umat dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kuasa lain yaitu kegelapan yang akan mengganggu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, menjauh dari ruangan ini, dari pikiran hati kami, dan yang hadir berkuasa menaungi kami Roh Kudus-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, bacaan firman Tuhan dari sumber urutan leksionari diambilkan dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kisah tentang Yesaya menerima panggilan Tuhan menjadi utusannya mewartakan kebenaran firman. Kemudian dari tanggapan Mazmur, ungkapan syukur Daud ketika beroleh pengampunan dari Tuhan. Dan bacaan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Isi pikiran teologi Paulus tentang keselamatan istimewa di dalam Yesus. Ya, tidak ada yang lebih penting berita Injil tentang keselamatan diberitakan. Tidak ada yang lebih penting dari berita itu. Itu yang tersurat di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Isi pikiran teologi Paulus tentang keselamatan di dalam Yesus itu istimewa. Itu luar biasa. Itu berita berharga. Lalu bacaan Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang akan kita terima pembacaannya. Sumber-sumber lain silahkan Bapak Ibu catat dan nanti dengan kesungguhan dibaca saestu di rumah ya. Sekarang kita menerima pembacaan Injil Lukas ayat yang pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 11. Firman-Nya berkata demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap melaksanakan dalam kehidupan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa dalam pelayanan ibadah pagi hari ini. Semoga saudara juga merasakan perjumpaan dengan Tuhan dan sesama dengan suasana penuh kasih, penuh sukacita, penuh rasa syukur. Semua dalam keadaan sehat walafiat diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita sedang akan kembali mencoba kenormalan baru dalam pelaksanaan ibadah. Lembaga-lembaga pemerintah, khususnya pendidikan, juga sedang akan memulai kembali pelaksanaan tatap muka dalam penyelenggaraan belajar anak-anak sekolah. Namun berita minggu atau akhir pekan ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang semula kelas sudah berjalan 100%, beberapa hari harus kembali 50% bergantian. Untuk gereja, sementara belum ada keputusan baru. Hari Senin kami baru akan ada rapat majelis harian. Nanti apabila ada turunan peraturan ataupun kebijakan dari pemerintah yang akan menjadi acuan dasar kami. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan saja hal-hal yang berupa kesiapan. Kok banyak berubah-ubah ya? Kita sendiri tidak bisa memberi penjelasan kenapa harus berubah-ubah. Semua ditentukan oleh perhitungan situasi dan kondisi demi keberadaan sehat maupun minimnya mata rantai penularan. Jadi dipersiapkan di benak dan batin umat semuanya menghadapi bentuk-bentuk perubahan. Ya, hari ini keputusannya A, bisa jadi minggu depan sudah berubah menjadi B. Tidak perlu dengan rasa berat hati. Mari jadilah pribadi yang sangat mudah familiar dengan bentuk-bentuk perubahan. Firman Tuhan pagi hari ini melalui bacaan Injil, kita menerima judul renungan untuk minggu ini, minggu tanggal 6 Februari masuk minggu kedua, menerima pengampunan dan perutusan. Dalam kisah tadi menarik sekali. Tuhan Yesus sedang berada di sebuah danau Genesaret, satu tempat di tepi danau Genesaret. Berkerumun banyak orang, termasuk para nelayan yang baru saja mendarat. Hingga ada perahu kosong, dan Yesus naik di atasnya lalu menjauh ke tengah perairan. Ini mungkin sebuah teknik yang saya dan saudara tidak dalami ya. Bagaimana bisa berbicara di tengah kerumunan orang banyak, tapi suara pengajarannya didengar oleh semua pendengarnya dengan baik.
di tepi danau, hembusan angin pasti ada. Lalu gaung atau gemanya pasti ada. Maka salah satu teknik ini, Yesus mengambil jarak tidak di darat tapi masuk ke perairan. Supaya sudut dengar itu bisa merata. Dan terbukti ampuh, semua memperhatikan apa yang diajarkan atau dikatakan Yesus pada waktu itu. Sampai Tuhan Yesus tiba pada satu ilustrasi kehidupan, tapi juga jembatan panggilan, yaitu memerintahkan kepada nelayan yang ada di situ bernama Simon dan teman-teman, supaya mereka kembali menebarkan jala mereka untuk mencari ikan. Padahal Simon dan teman-teman dalam keletihan, sepanjang malam jalannya kosong, tidak dapat ikan, tangkapan ikan yang dia harapkan. Tapi anehnya, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka tidak dipandang rendah, bahkan disertai dengan totalitas taat. Tuhan, saya sudah sepanjang malam menebarkan jala di danau itu dan tidak dapat apa-apa. Tapi untuk kali ini karena Tuhan yang memerintahkan, karena guru yang menasihatkan, guru yang memerintahkan, saya akan melakukan, pergi ke tengah danau dan akan menebarkan jala. Dan itu melawan hukum alam. Karena nelayan mencari ikan pasti malam. Pagi itu saatnya melabuh dan menjual hasil tangkapan. Tapi ini di pagi menjelang siang baru berangkat untuk menangkap dan berhasil. Perahunya penuh, hampir tenggelam. Hingga mereka kewalahan untuk bisa membawa perahu itu kembali ke darat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Jadi Yesus habis mengajar, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Bapa kepada seluruh orang yang mendengar saat itu. Sesudah mengajar, Yesus memerintahkan nelayan-nelayan yang tidak mendapat hasil tangkapan itu, di antaranya Simon dan teman-teman, diperintahkan untuk kembali. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Perhatikan, sudah sepanjang malam, tidak leha-leha dan tidak ogah-ogahan, tapi dengan kemampuan skillful dari seorang nelayan bersama timnya bekerja keras untuk mendapatkan ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Dan tidak berhenti di situ, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Menjadi garis bawah, karena perintah ini datangnya darimu, aku akan mentaati. Kutanggalkan teori, kutanggalkan pengalaman, kutanggalkan apa kata orang, kutanggalkan apa yang tidak lumrah, kutempuh karena engkau menyuruh. Menjadi garis utama, keberhasilannya bukan karena untung-untungan, tapi dalam kepastian, walau sedang melawan hukum alam, sedang melawan hukum kebiasaan, sedang melawan pengalaman. Nggak mungkin cari ikan siang hari itu dapat. Karena engkau yang menyuruh, semua aku tanggalkan. Aku mengerjakan berdasarkan hukum anugerahmu. Aku bekerja berdasarkan amanatmu. Aku bekerja berdasarkan kemurahanmu. Tidak ada tanda untuk keberhasilan, tidak ada tanda untuk melakukan sesuatu, tidak akan ada tanda untuk mendapatkan. Tetapi karena engkau, aku memenuhi hukum anugerahmu, yaitu percaya dan mentaati. Apa yang terjadi?
ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Luar biasa, hanya dalam tempo yang tidak lama, di tempat yang sama, orang jala dan perahunya sama, tetapi hasilnya berbeda. Kita tangkap dulu peristiwa ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Itu menjadi jembatan. Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada Simon dan beberapa teman di antaranya, kamu akan kubawa naik tingkat. Mulai hari ini berjumpa dengan aku, bisa menjala ikan dengan jumlah tangkapan yang belum pernah engkau alami. Ini tidak lebih penting nih perolehan ini. Yesus sedang ingin berkata panjang dengan ilustrasi yang pendek. Aku ingin mengajak kamu menebarkan jalamu bukan untuk menangkap ikan yang kau makan habis di muka bumi ini. Tetapi aku ingin mengajak kamu dari perjumpaan ajaib ini untuk jalamu engkau pakai menjala jiwa. Sehingga tangkapanmu bukan habis untuk urusan di muka bumi, tapi tangkapanmu akan bernilai, urusannya, prestasinya, bobotnya menjadi menjala hal-hal yang bernilai ilahi. Simon, nelayan, tapi diajak menjadi mitra Allah, melakukan karya yang tidak sekedar hanya seperti para nelayan biasa, dengan tangkapan yang luar biasa berupa ikan. Tapi Simon, nelayan, orang yang masuk kategori lapisan masyarakat biasa ini, sedang dipilih dan akan menerima perutusan Tuhan, menerima amanat, menangkap pekerjaan-pekerjaan yang bobotnya abadi, yang kelasnya tidak hanya di muka bumi, tetapi mulai diajak untuk proyek-proyek Allah yang bobotnya ilahi. Apa respon Simon? Itu isi kedua. Yesus memakai ilustrasi, mengajak Simon untuk menebarkan jala kembali, tidak sebatas ingin memberi ikan kepada dia yang hari itu enggak mendapatkan tangkapan, tapi ada sesuatu, nilai yang lebih dari peristiwa Yesus mengajak Simon menebarkan jala dan menangkap ikan yang jumlahnya begitu besar. Yesus ingin mengajak Simon naik, memasuki etapa kehidupan, situasi kehidupan yang baru, yaitu hidup di dunia itu bukan hanya untuk menjaring yang habis di muka bumi, tetapi dia diajak untuk pekerjaan yang derajatnya bernilai keluhuran. Apa respon dan tanggapan Simon? Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku. Apa tanggapannya? Wah, saya merasa tidak layak lagi nih. Ini bukan levelku ini. Saya ketemu dengan figur yang tidak levelku ini. Ya, saya tidak bisa ngikuti orang ini. Cara berpikirnya, keajaibannya, kuasa kata-katanya, petunjuknya, saya tidak bakalan sanggup ini. Saya banyak dosa, saya tidak bisa ngikuti, saya banyak kekurangan, saya tidak bisa seimbang dengan orang ini. Sudah Tuhan, Engkau menjauh dari aku saja Tuhan, tak balik jadi nelayan biasa welah. Ya, untuk tawaran menjadi penjala manusia belum disampaikan, tapi Simon sudah tahu, hatinya sudah terasa. Dia sedang berhadapan dan akan bermitra dengan orang yang jauh di atas kesanggupannya memahami, mencerna, mengimbanginya. Ya. Dan itulah yang namanya pertobatan. Simon menundukkan seluruh kehidupannya, Simon membuka seluruh keberadaannya di hadapan Tuhan kita itu tidak ada apa-apanya. Dan Simon memilih dalam posisi jujur dalam pertobatannya. Karena aku ini seorang berdosa.
Apakah dengan pengakuan jujur? Apakah dengan membuka diri utuh di hadapan Yesus? Apakah dengan penolakan Simon terhadap Yesus, tidak mau bersama dengan Yesus dan meminta Yesus pergi? Ini membatalkan anak tangga besar yang sedang akan dipersiapkan Yesus untuk Simon dan teman-temannya menjadi penjala manusia, itu batal dengan penolakan itu. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Tetapi tanggapan Yesus ada di ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi keberdosaan Simon disertai dengan kejujuran membuka bahwa dia enggak level, dia enggak sanggup mengimbangi Yesus, bahkan dia pendosa dan orang yang berdosa, tidak menghentikan pilihan Kristus Yesus untuk menetapkan orang itu hidup dalam kemuliaan menjadi mitranya. Sesuai dengan tema bahwa dari pengampunan, dari pertobatan dan pengampunan akan melahirkan kepercayaan Allah mengutus orang yang mau bertobat dan menerima pengampunan dari Tuhan. Hingga akhirnya ayat 11, ikan yang banyak, perahu yang penuh dengan tangkapan bukan lagi orientasi akhir, bukan lagi kebanggaan hidup seorang nelayan bernama Simon dan teman-teman. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Setelah dapat semuanya, bukan ini loh pos akhir hidupku, tetapi masih ada satu anak tangga luhur, yaitu kehidupan yang senantiasa mengikut juru selamat. Menjadi apa? Akan menjala manusia. Dari kisah ini sekaligus beberapa singgungan terhadap isi dan makna pelajarannya, kita kerucutkan lagi pesan yang kita tangkap pagi ini apa, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bapak Ibu tadi menyaksikan ada Pak Murti Dewanto dan Pak Lestariono. Mereka menjadi penatua, melayani Tuhan. Panggilan untuk melayani salah satunya adalah di kursi kemajelisan. Tapi bagi seluruh jemaat, panggilan melayani itu adalah untuk kita semua. Saudara dan saya, semua ini punya tanggung jawab kersa ditimbali Gusti kados dene Gusti Yesus nimbali Simon. Saudara dan saya, dari anak-anakku, remaja pemuda sampai Bapak Ibu sepuh Adi Yuswa, sedaya dipun timbali lelados. Inggih menika yaitu mboten namung tidak hanya menggunakan waktu kita habis untuk hal-hal yang di dunia, tapi menggunakan waktu kita juga sekali waktu menebarkan seperti yang Yesus ajarkan kepada Simon. Engkau menangkap ikan dengan kedahsyatan, dengan keajaiban, tapi sesaat lagi engkau akan menjadi penjala manusia. Mari, menjadi panggilan hidup saudara dan saya. Apa yang menjadi penghambat orang untuk mau dalam pelayanan? Biasanya muncul keraguan-raguan, merasa tidak layak. Kula dereng ngerti kitab suci, Pak. Betul atau betul? Tak urip kula sih kaya ngeten. Kaya ngeten niku kaya napa to? Nggih macam-macam ngoten niku lho, Pak. Kula mboten purun, Pak, nek kan melayani, Pak. Kula dereng patut. Lah sing patut sinten? Menunjuk yang lain itu sama dengan sedang menunjuk dirinya sendiri lebih patut dari yang lain juga. Satu jari menunjuk, niku lho Pak langkung patut, ning sing telu nuding awake dhewe. Aku ya padha karo kae. Kae iki ya ora luweh patut timbangane awakmu. Mung kae gelem mertobat, nampa pangapura lan gelem didhawuhi melu aku dadi penjala manusia. Amin, saudara. Tuhan menanti saudara. Kita tidak tahu masa hidup di muka bumi ini
Hidup ini kesempatan, betul? Mari, ubahlah kehidupan yang dijala ikan-ikan, berganti orientasi, punya kerinduan untuk menghaturkan di hadapan Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menjala jiwa. Melayani sesuai bidang saudara, di tempat saudara bekerja tidak salah. Terlebih melayani di gereja dengan setia. Sama seperti Simon tadi diawali dari kesetiaan. Mendengar suara Tuhan, percaya, melakukan. Saudara bisa. Untuk bisa melayani bukan dituntut dari keberadaan kurikulum vitae saudara sebagai pribadi. Tetapi dibutuhkan hati seperti ayat 8, Simon berkata, saya tidak bisa mengimbangimu Tuhan, saya orang berdosa. Tuhan katakan, jangan takut, aku yang akan mengubah kamu menjadi penjala jiwa. Semoga kita semua yang tidak ada satupun sempurna ini merasakan jamahan Tuhan diampuni, merasakan jamahan Tuhan diapura dosane, membuat kita yakin akan ditolong Tuhan, dipakai dari keberdosaan kita sekalipun. Tuhan memakai bukan orang-orang yang seperti malaikat. Tuhan memakai bukan orang-orang yang seperti emas tanpa ada kurangnya. Tapi Tuhan memakai dari bilangan orang yang ada di pinggir Danau Genesaret. Orang-orang biasa, tetapi yang punya hati mau bertobat. Yang punya hati mau taat, yang punya hati mau terbuka bahwa saya tidak layak, saya tidak sanggup, tapi kalau Tuhan mau memakai saya, utus aku, ubah aku, tidak hanya hidup dari tahun sampai ajal untuk menjala ikan, tetapi jadikan aku ada kesempatan berubah menjadi penjala-penjala jiwa. Beri pikiran, beri tenagamu, beri kesanggupanmu, saudaraku, siapa saja. Yang kedua dan yang terakhir, ketika ada orang-orang yang sudah mau melayani, jangan jadi hakim ya. Wah, kayak apa, jadi pengurus, jadi majelis, tumindake jek ngene ngono ya. Yang lain diajak merasa tidak layak, yang sudah mau dicari-cari, ditunjuk-tunjuk, dihakim-hakimi. Wes seben. Enek kurange, enek lupute. Ijek duwe dosa lan ijek iso tumindak dosa. Sing penting, hai para pelayan, kalau ada keberdosaan dalam hidupmu, jangan sungkan dan jangan malu seperti Simon. Datang pada Tuhan, akui dan mintakan pengampunan. Tuhan yang akan melayakkanmu untuk kembali melayani. Ini bukan berarti mereka yang melayani bebas berbuat dosa. Tidak. Tetapi dari apa yang tertulis di dalam kitab suci, Tuhan selalu memakai bukan orang yang sempurna, tapi justru orang yang dalam keberdosaan, tapi mau hidup dalam pertobatan. Itulah yang akan dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Yang sudah melayani tidak pernah dan tidak harus saudara merasa kecil hati. Ketika masih ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan, bahkan ketika ada kesalahan dan sandungan, tetap teguh, jalani, asal punya sikap batin pertobatan. Mari, Tuhan sudah mengampuni semua, Tuhan sudah menebus kita persembahkan hidup yang sudah diampuni dan ditebus ini untuk masuk dalam perutusannya. Menjala ikan berubah menjadi penjala manusia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh merenungkan isi firman di hati masing-masing. Kita lanjutkan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan dengan jelas orang-orang yang menjadi pilihan-Mu bukan orang yang tanpa cacat. Bukan orang yang hebat dari sisi manusiawinya. Nelayan, Simon di tepi danau yang sedang hopeless, tidak mendapatkan tangkapan ikan. Orang yang punya peristiwa-peristiwa kehidupan seperti Simon ini pun dipilih Tuhan
asal ada pertobatan. Kami membawa kehidupan kami, tobat Tuhan, sudah jatuh dalam dosa, gemar mencintai hal-hal yang ada di dunia ini, mengumbar hawa nafsu kami sampai lalai. Kapan kami memprioritaskan waktu untuk dengar suara Tuhan seperti Simon dengar suara Tuhan? Pergi, kebarkan jalamu ke tengah danau itu lagi. Demi mendengar suara Tuhan, gambaran ketaatan Simon melakukan. Kami berdoa, punya hati yang mendengar Tuhan, tidak sibuk dengan masalah kami, kebutuhan kami, pergumulan kami sendiri-sendiri. Tapi jadikan kami pribadi-pribadi yang punya totalitas taat mendengar Tuhan. Supaya hidup kami di bawah Tuhan naik ke anak tangga yang lebih dari pergumulan-pergumulan yang sudah kami hadapi sehari-hari di dunia ini. Engkau memberkati gereja ini dengan pelayan-pelayan ya Tuhan, kami betul-betul membutuhkan ada bilangan jemaat yang dengan sukacita, yang dengan yakin percaya, yang dengan rendah hati memberi hidup mereka untuk melayani di jemaat-Mu ini, di kemajelisan, di komisi, di kepanitiaan, ataupun dimanapun ruang pelayanan yang ada, supaya hidup mereka tidak hanya menjadi penjala ikan, tapi juga mengambil bagian luhur, dipercaya Tuhan, diajak Tuhan menjadi kawan sekerja, menjadi penjala-penjala jiwa. Demikian doa kami, di dalam nama Yesus kami panjatkan. Haleluya. Amin. Mengaturkan persembahan. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, segala berkat karunia sudah kita terima di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Untuk itu, marilah kita mengingat sabda Tuhan yang tertulis di Roma 11 ayat 36, yang demikian bunyi firman-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama persembahan kita kumpulkan, marilah kita iringi dengan lagu pujian dari PKJ 216, bait pertama dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Cinta, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Jemaat kami mohon untuk berdiri. Kembali Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu.
karena oleh segala berkat karunia-Mu yang sudah Engkau berikan dan kami terima dan kami rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, izinkan kami menyerahkan persembahan yang kami sisihkan dan kami siapkan dari rumah kami masing-masing untuk ucap syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, sehingga dapat berguna bagi kehidupan jemaat-Mu di GKJ Klaten. Dan berkati bagi saudara-saudara kami yang mengatur persembahan ini sehingga bisa digunakan dan Engkau berkati. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu oleh karena berkat karunia makanan rohani kami di pagi hari ini. Kami terima dan mampukan untuk kami jalankan di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Tuhan dan seperti juga Tuhan telah berkati kami di dalam ibadah ini, sehingga kami boleh mengakhiri ibadah ini dengan penuh hikmat dan sehingga dapat kami jalankan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Tuhan doa kami, Bapa kami yang di surga, dengan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dosa kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah jemaat Tuhan, kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disertai rasa syukur kita akhiri ibadah ini melalui ungkapan pujian kepada Tuhan, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan Juru Selamat, ada janganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Kuperlukan Juru Selamat, karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenang. Mari kita bersama mengarahkan hati kepada Tuhan. Sebelum meninggalkan tempat ibadah ini, kita terima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Berkenanlah menerima pengampunan dan pengutusan dari Tuhan untuk karya pelayanannya, dinaungi oleh berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.